1. Bahasa Indonesia telah lahir pada masa perjuangan bangsa melawan A. Belanda, B. Jepang, C. Sekutu, D. Pemberontak. Jawabannya adalah A. Belanda. 2. Berdasarkan kesepakatan dan keikhlasan para pejuang disepakati bahasa yang menjadi dasar lahirnya bahasa Indonesia adalah A. Jawa, B. Sunda, C. Batak, D. Melayu. Jawabannya adalah D. Melayu. 3. Bukti bahwa bahasa Melayu kuno sudah ada sejak beradat-adat yang lalu adalah ditemukannya A. Ukiran kayu, B. Prasasti, C. Jam gadang, D. Upacara adat. Jawabannya adalah B. Prasasti. 4. Satu dari beberapa alasan bahwa Melayu dipilih sebagai dasar lahirnya bahasa Indonesia adalah A. Melayu merupakan suku bangsa terbesar di Indonesia. B. Bahasa Melayu milik bangsa Indonesia. C. Suku bangsa Melayu pada umumnya para bangsawan. D. Bahasa Melayu menjadi bahasa perhubungan atau lingua franca. Jawabannya adalah D. Bahasa Melayu menjadi bahasa perhubungan atau lingua franca. 5. Selama penduduk Jepang bahasa Indonesia dipakai sebagai bahasa A. Resmi di dalam acara kenegaraan, B. Pengantar di semua tingkat pendidikan, C. Pergaulan di dalam masyarakat, D. Jurnalis atau persurat kabar. Jawabannya adalah B. Pengantar di semua tingkat pendidikan. 6. Kedudukan bahasa Indonesia ketika Jepang menyerah. A. Menjadi lemah, B. Makin kuat, C. Terabaikan, D. Dalam perkembangan. Jawabannya adalah B. Makin kuat. 7. Para ahli bahasa Indonesia terus melakukan pengembangan terdapa bahasa Indonesia. Kegiatan resmi dalam rangka mengembangkan bahasa Indonesia adalah A. Mendirikan lembaga pembinaan bahasa, B. Mendirikan sekolah tinggi bahasa, C. Menjaga bahasa-bahasa daerah, D. Kongres Bahasa Indonesia. Jawabannya adalah D. Kongres Bahasa Indonesia. 8. Kongres Bahasa Indonesia yang pertama dilaksanakan adalah A. Tanggal 28 Oktober-2 November tahun 1978, B. 28 Oktober 3 November tahun 1988, C. Tanggal 28 Oktober-2 November tahun 1993, D. 25-27 Juni tahun 1938. Jawabannya adalah D. 25-27 Juni tahun 1938. 9. Kongres Bahasa Indonesia yang pertama dilaksanakan adalah A. Jakarta, B. Solo, C. Medan, D. Bandung. Jawabannya adalah C. Medan. 10. Bahasa Indonesia mulai masuk ke tanah internasional pada Kongres Bahasa Indonesia ke A. 7, B. 8, C. 9, D. 10. Jawabannya adalah A. 7. 11. Kedudukan bahasa Indonesia yang diikrarkan melalui Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 adalah sebagai bahasa A. Perhubungan, B. Nasional, C. Negara, D. Resmi. Jawabannya adalah B. Nasional. 12. Kedudukan bahasa Indonesia yang diatur sesuai dengan ketentuan yang tertera di dalam Undang-Undang Dasar 1945, Bab 15, Pasal 36 adalah sebagai bahasa A. Perhubungan, B. Kebangsaan,
C. Nasional, D. Negara. Jawabannya adalah D. Negara. 13. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan nasional, artinya A. Secara nasional bangsa Indonesia selalu berbangga diri dengan kemampuannya berbahasa asing. B. Bahasa Indonesia mengandung unsur-unsur kebanggaan bagi beberapa suku bangsa di Indonesia. C. Bangsa Indonesia bangga memiliki bahasa Indonesia yang mampu mewujudkan nilai-nilai positif. D. Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional sehingga setiap warga Indonesia harus memiliki rasa bangga. Jawabannya adalah C. Bangsa Indonesia bangga memiliki bahasa Indonesia yang mampu mewujudkan nilai-nilai positif. 14. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang identitas nasional karena A. Mudah dipelajari dibandingkan bahasa lain. B. Tercantum dalam undang-undang negara. C. Memiliki ciri pembeda dari bahasa lain. D. Penggunaannya telah menyebar ke seluruh Nusantara. Jawabannya adalah C. Memiliki ciri pembeda dari bahasa lain. 15. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat komunikasi, artinya bahasa Indonesia digunakan untuk berkomunikasi. A. Di sekolah. B. Di tingkat internasional. C. Di tempat kerja. D. Antar masyarakat di mana saja. Jawabannya adalah D. Antar masyarakat di mana saja. 16. Naskah Proklamasi Kemerdekaan RI ditulis menggunakan bahasa Indonesia. Di sini bahasa Indonesia berfungsi sebagai A. Pemersatu antar suku bangsa. B. Bahasa resmi kenegaraan. C. Pengantar dalam dunia pendidikan. D. Pengembang kebudayaan. Jawabannya adalah B. Bahasa resmi kenegaraan. 17. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat perhubungan, berarti bahwa bahasa Indonesia dapat digunakan untuk atau sebagai A. Menghubungkan satu orang dengan orang yang lain. B. Kendaraan atau transportasi bagi semua masyarakat Indonesia. C. Alat pengirim pesan melalui surat menyurat di Indonesia. D. Alat perhubungan di dalam segala keperluan masyarakat Indonesia. Jawabannya adalah D. Alat perhubungan di dalam segala keperluan masyarakat Indonesia. 18. Para guru harus memiliki kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Dalam hal ini, bahasa Indonesia berfungsi sebagai A. Pemersatu antar suku bangsa. B. Bahasa resmi kenegaraan. C. Pengantar dalam dunia pendidikan. D. Pengembang kebudayaan. Jawabannya adalah C. Pengantar dalam dunia pendidikan. 19. Para siswa di sekolah dari berbagai suku mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, ada yang menari, paduan suara musik daerah, membaca puisi. Dalam hal ini, bahasa Indonesia berperan sebagai A. Pemersatu antar suku bangsa. B. Bahasa resmi kenegaraan. C. Pengantar dalam dunia pendidikan. D. Pengembang kebudayaan. Jawabannya adalah D. Pengembang kebudayaan. 20. Sekarang banyak buku tentang informasi teknologi, IT, yang ditulis dalam bahasa Indonesia. Artinya, bahasa Indonesia berfungsi sebagai A. Pemersatu antar suku bangsa. B. Bahasa resmi kenegaraan. C. Pengantar dalam dunia pendidikan. D. Pengembang ilmu dan teknologi. Jawabannya adalah D. Pengembang ilmu dan teknologi.